1770SS. SS itu maksudnya Gitu, apa? SS itu SS. S-nya 2 gelas atau S-nya ada 2 ya Pak. S-nya ada 2? Oh ya. Jadi sangat sejuk ya. Oh sangat sejuk. Oh, misalnya sekali lagi, misalnya itu terus saya lapor SPT, saya kecil-kecilin gitu. Saya kecil-kecilin Apanya nih hurufnya? penghasilannya. Oke. Jadi yang itu kira-kira ketahuan. Nah itu yang penting. Jangan sampai bayar pajak ke kantor pajak. Kantor pajak. Tidak ada 2 di dunia ini yang tidak bisa kita hindari. Oke, apa tuh Pak? 1 mati, 2 adalah pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di sini tim penyuluh pajak Madya 2 Bandung dalam acara Siniar Madu Bijak Madya 2 Bandung Bincang Pajak. Perkenalkan, saya Susanto, salah satu tim penyuluh di KPP Madya 2 Bandung, melanjutkan podcast sebelumnya tentang serial KUP. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang SPT dan tata cara pembayaran pajak yang sebelumnya kita sudah bahas tentang pendaftaran usaha, pelaporan usaha, bagaimana cara membuat NPWP dan PKP. Kemudian kemarin juga kita sudah bahas bagaimana tentang tata cara pencatatan dan pembukuan untuk tujuan perpajakan. Kali ini saya sudah ditemani dengan penyuluh pajak ahli muda di Madya 2 Bandung, Kak Suci Suryati. Halo Pak Susanto. Halo, gimana kabarnya Kak Suci? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi melanjutkan podcast sebelumnya, jadi kita hari ini akan membahas tentang SPT dan tata cara pembayaran pajak. Jadi sebagaimana kita ketahui ya dari podcast-podcast sebelumnya bahwa sistem perpajakan di Indonesia itu secara self assessment system, siklusnya adalah kita harus mendaftarkan sendiri, kemudian menghitung sendiri pajak kita, kemudian membayar sendiri pajak kita dan melaporkan kewajiban perpajakan kita. Jadi setelah kemarin daftar, kemudian kita pembukuan, artinya itu kita harus menghitung pajaknya berapa ya. Ya. Cuman karena menghitung pajak itu menurut saya paling tepatnya adalah dengan membuat draft SPT. Maka kali ini kita akan mulai dengan membahas SPT dulu. SPT dulu. Jadi surat pemberitahuan ya. Itu apa sih Kak? Ya baik. Saya sapa dulu ya. Hai kawan pajak semua, berjumpa lagi ya dengan kita di podcast kali ini. Nah, kita sekarang mulai dari SPT. Nah, untuk biar kawan pajaknya tahu apa sih itu SPT. SPT itu kalau singkatannya adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan. Ya, dan SPT ini adalah sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk bisa melaporkan seluruh kewajiban perpajakan. Itu singkatnya seperti itu ya. Jadi kalau kemarin NPWP adalah identitas ya, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, administrasi kewajiban perpajakan. Sekarang kalau SPT itu sarana untuk melaporkan ya. Ya, untuk melaporkan kewajiban perpajakan. Oke. Nah, itu SPT itu ada berapa macam? SPT ini kita bagi 2 dulu ya Pak, biar nanti nggak bingung nih kawan pajak semua. Kawan pajak. Perhatikan. Jadi perhatikan. SPT itu ada 2. Yang pertama adalah SPT tahunan. Yang kedua adalah SPT masa. SPT gitu. masa. Kita bagi 2 berdasarkan tahunan dan masa. Tahunan itu adalah SPT yang untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang terutang di 1 tahun pajak. Ya, tahunan. Kalau SPT masa ini adalah untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang terutang di masa pajak tertentu atau bulan tertentu. Iya, pintar sekali Pak. Jadi ada 2, perhatikan ya. SPT ada 2, SPT tahunan dan SPT masa. Terus rincian kemudian, berikutnya seperti apa? Ada lagi jenisnya. SPT tahunan ini saya bagi lagi jadi 4 nih Pak. Oh 4, ada sekarang 4 nih, banyak nih. Yang pertama ini adalah SPT, jenis SPT untuk WP badan. WP badan ini, usaha ya Kak? Badan usaha. Ini 1771 namanya. Jadi nanti kalau melihat SPT 1771 berarti untuk itu SPT badan. Ya, badan. Nah, untuk yang kan tadi 4 nih Pak, yang 1 badan. Nah, untuk 3 lagi ini untuk orang pribadi Pak. Orang pribadi. Jadi kalau badan tadi cukup 1. Oh iya. Kalau orang pribadi ada 3 nih. Ada 3. Gitu. Nah, yang pertama adalah 1770SS.
SS itu maksudnya gitu. apa? SS itu S-nya 2 gelas atau? S-nya ada 2 ya Pak. S-nya ada 2, oh ya. Jadi sangat sejuk ya. Oh sangat sejuk. Oh, S-nya 2 ini oh, ya. singkatan dari sangat sederhana. Oh sangat sederhana, berarti sederhana sekali ya gitu ya. Jadi formulirnya itu gampang gitu ya. Oh gampang diisi ya. Nah ini untuk siapa? SPT ini adalah untuk wajib pajak yang karyawan yang memiliki penghasilan selama 1 tahun pajaknya itu tidak lebih dari 60 juta per tahun. Nah itu kuncinya untuk 1770 SS itu untuk karyawan yang penghasilannya atau gajinya itu tidak lebih dari 60 juta. Berikutnya? Nah, yang kedua ada juga 1770 SS1 nih. SS1 kurang sejuk berarti ya. Kurang sejuk nih. Oh, yeah. Jadi artinya ini sederhana ya Pak. Sederhana. Ini adalah untuk yang tadi, kalau tadi kan untuk yang paling kurang dari 60 juta. Nah, ini untuk yang di atas penghasilan brutonya di atas 60 juta 1 tahun. Ah, itu ya kawan pajak. Jadi 1770S adalah itu digunakan untuk karyawan atau pegawai yang penghasilannya di atas 60 juta tahun. Berikutnya? Ya, berikutnya adalah 1770 yang nggak ada S-nya. Nggak ada S-nya. Waduh kasihan ini kayaknya panas, nggak ada S-nya, panas. Nggak sejuk ya. Iya, jadi ini nggak ada S-nya. Ini memang bentuk SPT-nya, formnya ini memang lebih kompleks ya Pak, itu lebih untuk siapa detail. Nah, ini diperuntukkan untuk wajib pajak yang usahawan atau memiliki pekerjaan bebas. Seperti misalnya dokter atau pengacara, notaris, itu menggunakan formulir yang ini 1770 tanpa S. Oke, itu jadi jenis-jenis SPT ya Kak ya. Nah, jadi tidak bisa saya mau pakai yang sederhana aja gitu. Oh nggak bisa, sudah ada bagian-bagiannya masing-masing. Baik, kalau ini kan SPT, surat pemberitahuan, itu bentuknya seperti apa? Soalnya saya kadang-kadang bingung itu, kalau kartu keluarga itu kan kartu tapi kan bentuknya gede. Ini surat pemberitahuan itu bentuknya SIM itu bentuknya kartu ya Pak. Oh SIM itu surat ya, bentuknya kartu. Nah, ini kan sekarang SPT. SPT itu surat pemberitahuan. Nah itu bentuknya seperti apa? Adakah misalnya kayak surat biasa, surat cinta misalnya, atau formulir tertentu, atau mungkin bahkan sekarang zaman modern file-file elektronik gitu? Ya, tentu DJP mengikuti perkembangan teknologi juga ya Pak, perkembangan zaman. Memang kalau dulu SPT ini bentuknya kertas ya Pak, diisi manual gitu kan. Formulir ya? Iya, formulir. Nah sekarang tetap formulir sih Pak, tetap formulir, tapi dalam bentuk digital. Digital, oh keren sekali ya. Keren dong Pak. Nah tapi ini ada beda-beda lagi nih kan, berbagai jenis SPT-nya ya Pak. Kalau untuk misalnya SPT tahunan, itu kan dilaporkannya di djponline.pajak.go.id. Nah SPT tahunan ini untuk yang S dan SS dia bisa diinput di menu e-filing. Oh jadi ada menu e-filing, tinggal input di situ. Input di situ, dia key in, dia langsung diisi langsung. Nah untuk yang 1770 dan 1771 yang badan tadi. Yang badan karena dia mungkin lebih kompleks ya. Gitu ya. Jadi dia ada di menu e-form. Sekarang disediakan e-form. Tapi tentu ini juga mudah sih Pak. Jadi kita hanya mendownload bentuk PDF. Oh, jadi elektronik juga ya. Elektronik juga, kita isi semua di situ dan itu bisa offline ya selama mengisi. Kemudian nanti tinggal di submit gitu. Jadi sudah tidak ada kertas-kertas yang tebal-tebal itu Pak. Oh, gitu, jadi kita go green. Ya. Nah itu yang SPT tahunan ya. Kalau SPT masa. Kalau untuk yang masa ini kan tadi kan ada SPT yang PPh pasal 21. Ini untuk saat ini dia memang masih menggunakan aplikasi yang harus diinstal di perangkat gitu. Oh gitu, ada menggunakan ISPT PPh 21. Itu nanti dibuat CSV-nya, kemudian nanti filenya itu di-create dari dalam aplikasi CSV, kemudian di-upload di DJP Online. Oh jadi online, pokoknya sekarang semuanya online. Semuanya online. Tapi untuk yang unifikasi ya? Kan SPT PPh unifikasi itu untuk seluruh jenis PPh yang lainnya. Oh jadi gabungan dari PPh yang lain selain pasal 21 gitu ya, dan selain tahunan gitu ya. Betul. Itu juga key in. Jadi ada menunya namanya e-bupot unifikasi. Kita ngisi di situ. Online. Bukti potongnya pun kita ngisi di situ dulu. Oh, bikinnya di situ. Buatnya di situ. Kemudian nanti pelaporan SPT-nya juga tinggal di next gitu. Ada penyiapan SPT masa dan tinggal di submit juga. Oke, jadi kita tinggal isi di kawan pajak ya. Kita caranya kalau lapor SPT tinggal isi di
DJP online itu ada yang key-in yang unifikasi ya, sama yang S sama SS tadi, atau download dulu e-form ya untuk yang 1770 sama 1771, atau kita create file dari aplikasi ya. Betul, itu yang PPH pasal 21, habis itu kita tinggal submit aja secara online. Itu jadi. Nah, tapi ada satu lagi nih Pak, yang PPN. Oh iya, tadi kan yang PPH ya tahunan dan masa. Nah, PPN ini dia adanya di web e-faktur. Oh, jadi web e-faktur berarti dia juga online juga, web cuman gitu. Dia belum di DJP bukan online. Di DJP online. Betul. Jadi nanti kalau nyari-nyari menunya yang PPN tidak ada di situ. Jadi apa yang kita isi di aplikasi, ini kan ada aplikasi e-faktur ya. Ketika membuat faktur, apa yang kita isi di situ sih sudah otomatis. Jadi kita tinggal cek apa saja transaksi di masa tersebut, kemudian masukkan bukti setornya, bukti bayarnya, tinggal submit juga. Tinggal submit di web e-faktur.pajak.go.id. Jadi kan pajak DJP itu sepertinya sudah jauh ke depan kita sudah memikirkan bagaimana agar masyarakat itu bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mudah dan online. Betul. 7 hari seminggu. 7 hari 24 jam sehari. Every time, everywhere. Nah itu silakan buka DJP online atau apapun itu, buka internet, submit SPT. Nah sekarang SPT itu lapornya itu ada batas-batas waktunya nggak itu? Oh ada dong Pak. Oh ada ya? Ada ya. Ini harus disimak lagi nih soalnya. Iya ini kayaknya beda jenis, beda batas nih Pak. Iya, nanti takutnya ketuk-ketukan. Ini enaknya kalau ngobrol sama ahli ini seperti ini. Kita bagi lagi ya Pak. SPT-nya itu kan ada SPT tahunan, ada SPT masa. Untuk SPT tahunan ini yang badan itu maksimalnya paling lama adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Oh, jadi kita 4 bulan berikutnya punya waktu 4 bulan ya. Ya, untuk yang badan. Dan untuk yang orang pribadi itu adalah 3 bulan. Oh, orang pribadi setelah berakhirnya tahun pajak juga. Gitu. Iya. Jadi misalnya kalau Desember akhir tahun pajaknya, berarti kan badan itu maksimalnya akhir April, orang pribadi maksimalnya akhir Maret. Nah, untuk tahunan. Nah, kalau yang SPT masa. Untuk yang masa. Nah, masa ini untuk yang PPH, yang tadi ya SPT PPH unifikasi, terus SPT PPH 21. Nah, itu maksimalnya tanggal 20 bulan berikutnya. Tanggal 20 bulan berikutnya. Diingat-ingat ya. Oh iya. Oke, dan untuk PPN dia beda lagi. Untuk PPN adalah paling telatnya akhir bulan berikutnya. Akhir bulan berikutnya. Gitu. Tolong diingatkan pajak ini. Tolong diingat ya. Itu kan batas waktu. Berarti kalau kita kelewat nih, batas waktu itu kelewat itu ada sanksinya atau apa konsekuensinya? Ya, nah kenapa tadi harus diingat tuh batas waktu itu? Karena apabila kita tidak mengikuti batas waktu itu atau kita lewat gitu ya dari batas waktu tersebut, nah maka ada yang namanya sanksi administrasi berupa denda Pak. Jadi kalau untuk yang SPT tahunan tadi yang badan, nah ini dendanya cukup besar ya Pak. Nilainya 1 juta rupiah. 1 juta, oh lumayan itu buat. Lumayan Pak. Uang saku saya cukup gitu buat makan seminggu ya cukup. Nah untuk kalau orang pribadi itu sanksi administrasi berupa denda juga yaitu 100.000. 100.000. Nah kalau 100.000 lumayan sih buat bensin. Lumayan ya Pak, lumayan. Terus untuk yang SPT masa ini juga untuk yang PPN ada dendanya juga 500.000. 500.000. Oh. Ya, dan untuk yang PPH adalah 100.000. Oh, PPN lumayan gede ya. Jadi kalau kita dua kali telat, 3 kali telat itu sudah buat cicilan motor cukup gitu ya. Jadi itu kan pajak ini hari ini kita beruntung sekali sudah dijelaskan dengan penyuluh pajak ahli muda KPU Bandung bahwa SPT itu kalau telah disampaikan ternyata ada denda-dendanya. Itu tolong diperhatikan jangka waktu batas waktu penyampaiannya jangan lebih. Nah tapi kalau ini Kak misalnya ya, gimana Pak? Misalnya saya usahanya besar sekali, datanya itu banyak sekali gitu loh. Udah gitu kalau misalnya saya badan kan saya tentu pengen IPO, terus pengen bahwa stakeholder saya itu percaya bahwa kami itu memang perusahaan besar, terus saya pengen laporan keuangan saya diaudit. Ternyata sampai batas waktu tersebut tadi gitu ya 30 April misalnya itu auditnya belum selesai. Itu gimana solusinya?
tenang aja. Bisa diperpanjang gitu atau gimana? Ya, itu udah di-spill. Oh, bisa. Bisa Oh, oke. Pak. Jadi pajak kayaknya bisa ya, gitu ya, kita tenang berarti. aja nih ya, DJP itu kan baik ya. Selalu bisa, kita berusaha untuk bisa memudahkan wajib pajak ya, apalagi dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Jadi ada yang namanya perpanjangan penyampaian SPT tahunan. Oh iya. Caranya gimana? Jadi kalau misalnya itu diperpanjang itu syarat-syaratnya apa? Lewat apa gitu gimana? Jadi caranya itu kalau sekarang lewatnya sih masih ada 2 ya. Bisa manual. KPP terdaftar. Jadi datang langsung berarti ya. Atau melalui DJP online lagi, Pak. Oh iya, mending online aja lah, ngapain ya. Jadi di situ juga nanti ada menunya. Gak mau ketemu sama orang pajak, aku online aja. Oke, online aja nggak apa-apa kawan pajak. Ada menunya ya untuk penyampaian perpanjangan SPT. Nah, untuk syaratnya itu kita harus sebenarnya kan bentuknya kayak SPT Pak, tapi ini adalah SPT sementara 1771Y. Sementara berarti sangat ini ya, formulirnya itu berarti ini ringkas sekali gitu kira-kira. Kalau misalnya dilihat sih dia mirip SPT induknya saja gitu Pak. Oh, selembar aja. Selembar atau 2 lembar gitu ya. Jadi 171Y atau 1770Y gitu nama formnya ya. Nama formnya itu kodenya ya. Kodenya. Kan tadi kalau ada SS ini sekarang Y. Jadi ini adalah SPT yang sementara gitu ya. Jadi ini fungsinya untuk apa? Untuk kita bisa tetap memperhitungkan PPh-nya Pak yang terutang nih di tahun pajak itu berapa. Dan kita juga harus sudah membayarkan apabila ada PPh yang terutang. Oh, itu berdasarkan hitungan sementara dulu. Hitungan sementara itu ada PPh-nya. Nah, kita bayarkan. Nah, itu menjadi syarat yang harus diajukan di penyampaian perpanjangan. Gitu ternyata kan pajak. Kan? Ya, jadi ternyata DJP itu sudah baik sekali, sudah memperhitungkan bahwa mungkin saja ada wajib pajak yang memang pada saatnya itu belum siap karena ya mungkin yang tadi laporan audit belum selesai atau usahanya terlalu besar atau mungkin pas batas waktu itu banyak liburnya kayak lebaran gitu. Betul. Itu jadi ya boleh diperpanjang. Oke, jadi kalau misalnya namanya manusia itu kita kan banyak salah ya kan, suka lupa dan seterusnya ya. Itu kalau ternyata saya ngisi SPT itu banyak penghasilan yang saya lupa. Terus kita ngisi gitu ya. Kita ngisi sudah lapor kan. Pada suatu saat saya baru ingat, oh ini harta ini mobil saya belum saya laporkan, rumah yang di sini belum dilaporkan ya. Terus kemudian ada penghasilan yang ini dari luar negeri dan seterusnya belum saya laporkan ya. Itu gimana solusinya Kak? Bisakah dibetulkan atau apa gitu, revisi apa? Lagi-lagi DJP baik Pak. Waduh ya ini memang penuh dengan kebaikan. Jadi SPT itu bisa ya dilakukan pembetulan namanya. Jadi seperti tadi ya untuk wajib pajak yang memang butuh ada penghitungan lagi setelah lapor SPT ternyata karena saking hartanya banyak gitu ya Pak. Kita kan pengusaha besar. Ya, misalnya pengusaha besar sekali tadi ya Pak. Jadi saking banyaknya ternyata ada aset nih yang di mana gitu, tanah gitu lupa dimasukkan, itu bisa pembetulan. Nah tapi pembetulan ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Ada syaratnya. Yang pertama adalah selama wajib pajak ini di tahun pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan. Oh gitu, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Dan yang kedua apabila pembetulannya itu nanti berstatusnya lebih bayar Pak, itu paling lama 2 tahun sebelum daluarsa. Nah ini kan ini yang perlu diperhatikan. Jadi itu harus. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau LB atau lebih bayar itu jangan sampai lebih dari 3 tahun sejak batas waktunya. Iya betul. Gitu. Nanti supaya bisa diproses atau bisa disahkan sebagai SPT. Sebagai SPT gitu. Kalau nggak dianggap tidak disampaikan. Tidak disampaikan atau tidak dilaporkan karena tidak sesuai dengan aturan ya. Betul. Oke. Gampang sih. Gitu. Itu ada konsekuensi yang lain apa gitu setelah pembetulan? Dan kalau misalnya tadi kan lebih bayar ya, kalau lebih bayar syaratnya itu. Tapi kalau ternyata nih pembetulan ini menyebabkan kurang bayar yang lebih besar. Kan penghasilan saya kan nambah tadi ya. Nah, tentu ada pajaknya yang belum saya bayar dong. Ya, misalnya tadi ada nambah penghasilan, ternyata ada yang lupa dimasukkan, ternyata berarti kan menambah PPh yang harus dibayarkan lagi, maka itu jadinya ada keterlambatan pembayaran dong Pak. Jadi asalnya kan misalnya bayar sudah tepat waktu, tiba-tiba pembetulan nih. Pembetulan gitu. Nambah ada kurang bayar lagi. Kurang bayar lagi. Nah, berarti kan itu jadi terlambat gitu. Ya, oke, sip. Ikut jadi gitu kawan pajak bahwa SPT bisa dibetulkan ya.
meskipun ada konsekuensi kalau kurang bayar ya tentu ada denda kurang bayarnya karena telat start tentunya. Iya betul, ada denda keterlambatan pembayaran. Nah tadi kalau kan tadi saya lupa nih. Apa tuh Pak? Ya kan kalau tadi saya kan lupa, ada harta yang belum dilaporkan, terus saya pembetulan. Misalnya nih, kan ini saya mencontohkan ya, sini bukan saya tentunya. Jadi kalau saya sebagai wajib pajak yang tidak baik misalnya sekali lagi misalnya itu terus saya lapor SPT, saya kecil-kecilin gitu, apanya nih hurufnya? Penghasilannya. Jadi yang harusnya penghasilan 1 miliar 10 miliar itu ya udahlah bayar pajak kan buat siapa sih, kan saya itu usaha capek pulang pagi pergi pagi hanya untuk sesuap nasi. Nah itu kan jadi capek, buat apa bayar pajak gitu. Saya sebagai mungkin wajib pajak yang mencontohkan wajib pajak yang tidak baik gitu ya, tidak patuh kepada negara, saya laporin SPT saya dikecilin, terus hartanya dikecil-kecilin. Itu kira-kira ketahuan nggak? Kira-kira ketahuan nggak Kak? Jadi gitu, ketahuan nggak? Jadi atau konsekuensinya apa nanti kalau saya ketahuan? Pertama, waduh ini jangan ditiru ya kawan pajak ya, nggak boleh ya, ini nggak boleh ditiru. Jadi galak gini? jadi galak. Tidak boleh ditiru ya. Jadi kan sebenarnya memang SPT ini kan self assessment ya Pak. Memang wajib pajak yang tahu sendiri penghasilannya berapa, hartanya berapa. Tapi setelah itu kan sebenarnya kalau di kita ada yang namanya pengawasan. Jadi SPT itu ya tidak mentah setelah masuk, ya udah yang penting masuk gitu. Yang penting lapor gitu. Selesai. Jadi ternyata kita setelah lapor SPT itu belum tentu sudah selesai ya, karena masih diawasi oleh teman-temannya Kak Suci ini kayaknya. Gitu ada pengawasannya dan itu kan nanti akan ada konsekuensi yang lebih besar. Ternyata memang ada nilai yang kurang bayar yang harus dibayar lagi. Nanti ada SKP juga misalnya pemeriksaan, apa ada STP juga. Kalau misalnya memang menimbulkan kerugian negara ini bisa mendapatkan sanksi denda dan juga bisa dipidana Pak. Bisa dipidana ya. Makanya ini hati-hati sekali ya kawan pajak, jangan sampai meniru yang tadi berat sekali. Contohkan. Jadi kalau gitu nggak jadi deh. Ya itu misal ya. Nggak jadi saya takut kalau gitu caranya Kak. Takut. itu jadi kawan pajak semua ya. Jadi ternyata kita saat ini itu tidak perlu kayak gitulah. Jadi main-main dengan pajak gitu terus kita kecil-kecilin, ngemplang pajak, membayar pajak semaunya padahal penghasilan besar sekali gitu ya, usaha di mana-mana gitu, pajak asal bayar aja, asal lapor SPT sudah lapor udah gitu. Jadi jangan begitu. Jadi tolong lapor SPT dengan jelas, benar dan lengkap. Gitu. Ya, jadi itu sepertinya kan pajak kita sudah agak lama juga ya, dan sudah banyak sekali kita hampir mungkin semuanya ya sudah kita bahas tentang SPT. Nah, jadi sebelum lapor SPT kan tentu kita harus bayar ya. Kalau ada kurang bayar gitu setelah kita bikin draftnya, oh ternyata ini kurang bayar sekian misalnya kan. Itu kan berarti harus kita bayar. Iya. Nah itu caranya gimana? Caranya gimana? Kalau bayar di mana? Gimana? Caranya gimana? Terus bayarnya di mana? Apakah ke Kak Suci gitu? Atau ke kantor pajak kita datang? Oke, kita bahas ya. Untuk pembayaran ini kan kalau sekarang sebenarnya gini, banyak yang beredar gitu ya, mungkin di kawan pajak itu bayar pajak itu ke kantor pajak Pak. Misalnya kayak tadi bayar pajak ke saya gitu misalnya, atau ke kantor pajak terdekat gitu titipin ya. Gitu, nggak usah titipin ya? Gitu nggak usah ya. Ternyata itu salah ya pajak, jadi bisa diinformasikan ke yang lain juga. Jadi bayar pajak itu bukan di kantor pajak. Bukan di kantor pajak. Kalau bayar pajak itu sekarang bisa di bank ya tentunya. Di bank, di kantor pos. Atau sekarang dengan kecanggihan gitu ya, teknologi gitu kan bisa pakai ini e-wallet gitu, bisa nggak? E-wallet mungkin belum ya. Belum. Seperti kalau Tokopedia sih sudah bisa. Tokopedia bisa. Sudah bisa. Kemudian bisa di mobile banking kan. Mobile banking. Ya. Internet banking bisa. Itu bisa. Oke, terus? Jadi kalau pembayarannya itu caranya kita harus membuat kode billing terlebih dahulu Pak. Jadi dia bentuknya seperti virtual account. Bikin dulu kode billing. Bikinnya di mana itu? Itu membuatnya kembali lagi di djponline.pajak.go. Ada event gitu. Itu nanti yang jadi ke bank atau ini jadi online ya. Atau itu itu jadi gampang saja sudah pajak ke market itu bayar pajak. Nah, bayar pajak. Tadi kan kalau lapor SPT ada batas waktunya itu. Iya. Nah, bayar pajak ada nggak? Ada.
Oh ada juga ya? Ada juga dong. Masa lapornya ada batasnya, bayarnya kapan-kapan gitu ya Pak? Oh iya, lapor dulu nggak usah bayar. Iya gitu. Oke, batas bayarnya juga ada ya KWN pajak. Jadi untuk yang SPT tadi, SPT tahunan, itu batas bayarnya adalah sebelum SPT-nya itu dilaporkan. Oh iya, jadi bayar dulu berarti sama ya? sih ya. Misalnya kalau misalnya badan untuk akhir April ya sama batas bayarnya pun akhir April gitu. Orang pribadi juga seperti itu. Nah untuk yang SPT masa, untuk yang PPH itu kalau tadi lapornya itu batasnya tanggal 20, nah bayarnya itu dibagi dua Pak. Kalau misalnya dia PPH yang disetor sendiri, maksimal bayarnya itu tanggal 15 bulan berikutnya. Nah tapi untuk memotong nih, untuk PPH yang dilakukan pemotongan, nah itu maksimalnya tanggal 10. Nah untuk PPN, PPN beda lagi. PPN adalah sama seperti tahunan, jadi dia batas bayarnya adalah akhir bulan berikutnya, sama dengan batas pelaporan. Oh, dan sama ya. Jadi kalau misalnya itu kita melewati batas itu ada sanksi ya. Tadi kalau SPT kan 1.500.000, 100.000 ya. Kalau yang ini? Kalau untuk pembayaran itu adalah sanksinya administrasi berupa bunga Pak. Tarif bunganya itu setiap bulan dan ditentukan berbeda-beda ya, sesuai yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Oh gitu, dibungain ternyata kalau kita telat setor. Kalau tadi kan kalau denda ya, kalau telat lapor. Ya kalau sekarang ada bunga. Oke Kak, jadi kalau tadi kan lapor SPT dibatasi waktunya, terus kemudian bayar pajak juga dibatasi waktunya, kapan terakhir gitu ya. Kalau misalnya ini di batas-batas itu tuh ternyata hari libur, hari raya misalnya, atau hari Minggu gitu. Itu gimana? Apakah harus saat itu atau mungkin bisa maju atau mundur lah gitu? Jadi ya DJP baik lagi. Oh iya. DJP baik lagi. Jadi kan memang di lapangannya tentu ya tanggal-tanggal segitu kan belum tentu kita selalu bisa bayar atau itu ada hari libur ya seperti tadi. Nah itu juga diatur ya Pak. Jadi kalau misalnya batas-batas itu ada di hari libur, itu menjadi mundur ke hari berikutnya. Oh gitu ya. Jadi memang bisa ya dibayar setelah batas waktunya kalau memang kondisinya adalah hari-hari libur. Baik Kak, jadi kalau tadi sudah sangat jelas sekali ya bagaimana caranya lapor SPT, bagaimana cara membayar pajak, di mana kita harus bayar pajak. Nah sekarang kalau misalnya ini kan namanya, sekali lagi ini namanya manusia ya, itu penuh dengan salah dan dosa serta khilaf gitu ya kawan. Jadi kalau kita salah bayar gimana? Aduh ini setelah bikin draft SPT kurang bayar 10 juta. Saya bikin gitu kan 100 juta kan salah ya. Jadi kalau salah bayar gini kan gimana? Itu ada solusinya atau Sultan sekali bisa, ya, salah nol ya. Salah nol itu kan, tapi kan itu mungkin ya, sangat mungkin. Itu jadi sering terjadi. Apapun ceritanya kalau misalnya saya salah bayar itu, jadi solusinya gimana? Apakah bisa saya ambil lagi atau ada solusi lain atau gimana lah pokoknya? Ya sebenarnya diambil lagi juga bisa Pak ya, ada mekanismenya juga. Kalau misalnya PPH yang dibayar lebih besar dari pajak terutang, itu bisa juga dikembalikan. Kemudian juga ada mekanisme lain Pak, yang namanya pemindah bukuan. Pemindah bukuan. Ya, jadi dia kayak dipindah bukukan ke, misalnya tadi yang 100 juta harusnya kan hanya 10 juta ya Pak. Berarti kan punya nih 90 juta lagi untuk bisa dipindah bukukan ke jenis pajak yang lain atau masa yang lain gitu. Oh, jadi kalau misalnya kita salah setor 90 juta, ternyata nanti bulan depan saya mungkin atau jenis pajak yang lain kurang bayar berapa gitu, jadi bisa dikompen atau bisa dialihkan ke situ, dipindah bukukan ke situ. Dipindah bukukan. Gitu ceritanya. Oh. Gitu. Nah, ada ini syarat atau cara pemindah bukuan itu. Sekarang ini ada dua cara ya Pak. Ada pemindah bukuan itu kan sebenarnya mekanismenya manual sih, pakai formulir pemindah bukuan. Kemudian syaratnya adalah bukti setoran yang tadi salah itu dilampirkan dan bisa diajukan ke KPP terdaftar. Nah cuman sekarang ini ada yang namanya IPBK Pak. IPBK apa lagi itu? IPBK ya, lagi-lagi DJP mengikuti perkembangan zaman ya Pak, karena kan mungkin wajib pajak ada yang jauh dari KPP-nya atau apa yang sulit untuk bisa mengajukan PBK secara langsung, itu bisa diakses di djponline.pajak.go.id. Ada menunya. Ada menunya IPBK.
Oh, jadi tinggal klik menunya. Diklik, nanti kita masukkan isi di situ data-data yang harus kita isi. Betul, misalnya dari mana mau pindah kemana, kemudian di submit. Submit aja. Hasilnya di situ juga. Tinggal gitu, itu enggak lama kan? Itu tidak lama. Sebenarnya kalau SOP-nya gitu ya Pak, jangka waktunya PBK ini adalah 21 hari. 21 hari. Oh, itu kan pajak. Maka 21 hari. Kami yang akan memprosesnya gitu. Jadi akan diproses. Jadi intinya setoran kita itu meskipun salah nggak akan hilang ya kan? Nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Hangus gitu ya. Nggak akan hangus, hilang. Nggak bisa diambil gitu kan, sayang ya. Namanya kita kan manusia, seringkali lupa, banyak pikiran, banyak cicilan. Itu cicilan malah tambah nol ya Pak, semakin menambah cicilan malah menambah yang ini cicilan belum dibayar, salah setor lagi pajak. Nah jadi gitu, bisa dipindah bukukan, tenang aja. Oke, jadi intinya nggak hilang ya, itu jadi bisa kita ambil ya, bisa kita ambil. Terus kalau misalnya tadi intinya apapun ceritanya termasuk yang ini mungkin ya Kak, jadi kalau SPT PPN atau SPT Badan itu kan ada kredit pajak ya, jadi kredit pajak, jadi kita bikin draft SPT, ada PPh yang tutang berapa, ternyata pajak masukan saya itu kalau yang PPN misalnya itu ternyata menjadi lebih besar dan kan akhirnya jadi lebih bayar, atau SPT tahunan ini kredit pajak pasal 25 nya lebih gede gitu, atau kita dipotong UPH lain terlalu gede ya, gitu kan jadi lebih bayar. Itu gimana itu bisa saya ambil lagi, caranya gimana ya atau gitu, hangus gitu ya, atau hangus gitu ya. Oke, itu bisa ya Pak. Jadi SPT itu kan memang tidak selalu kita membayar pas gitu ya dengan pajak terutang. Memang seringkali misalnya ada terjadi yaitu yang namanya lebih bayar. Nah, lebih bayar ini berbeda-beda sih. Sebenarnya wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan nih dalam mengklaim lebih bayarnya. Gitu. Jadi caranya terus caranya dengan gimana? Melaporkan SPT. Dengan lapor SPT. Ya, kalau terus misalnya dia lebih bayar, nanti akan ada menunya Pak. Ada pilihannya. Lebih bayarnya itu mau dikemanakan gitulah istilahnya. Mau dikemanakan? Jadi misalnya kalau misalnya saya kan maunya saya ambil misalnya. Ya, saya ambil. Tahunan nih Pak, misalnya Bapak lapor SPT tahunan, lebih bayar. Nah, nanti ada menunya. Ada pengembalian restitusi biasa atau pengembalian pendahuluan 17D. Itu berarti luar biasa. Luar biasa. Nah, yang biasa tadi maksudnya apa sih? Nah, biasa ini adalah pengembalian restitusi yang melalui prosedur pemeriksaan. Oh, jadi diperiksa dulu. Diperiksa, baru kalau memang ternyata terbukti ada kelebihan pembayaran, baru dikembalikan. Oh, jadi kalau pendahuluan nggak perlu diperiksa berarti ya? Kalau pendahuluan dikembalikan dahulu Pak. Oh, kembalikan dahulu. Kan pengembalian pendahuluan didahulukan gitu, dikembalikan. Dan lain kali bisa diperiksa. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa diperiksa juga gitu. Kira-kira berapa lama saya bisa dapat duit saya itu tadi ya? Kalau pemeriksaan itu prosedurnya jangka waktunya sampai 1 tahun. Oh, 1 tahun. Gitu. Lumayan lama juga ya. Lumayan Pak, tapi itu kita mungkin bisa lebih lega gitu ya Pak, bisa lebih lega karena setelah diperiksa, setelah clear, kita mendapatkan uang. Mendapatkan uang dan kewajiban pajak kita sudah semacam apa ya? Selesai. Sudah diaudit, sudah gitu. Selesai berarti semacam final gitu ya. Iya, kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, untuk yang pengembalian pendahuluan ini 1 bulan Pak. 1 bulan. Oh, lebih cepat ya. Lebih cepat. Jadi dari SPT nanti akan terbit maksimal 1 bulan untuk diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan. Cuman pajak. Karena nggak diperiksa pendahuluan jadi semacam belum final ya. Jadi kalau itu pendahuluan kan lebih cepat ya, lebih cepat. Kalau pemeriksaan mungkin lebih lama gitu ya. Terus berarti ada syarat-syaratnya gitu gimana ya? Ada syarat-syarat kalau kita pengen lebih cepat ya, meskipun pendahuluan itu ada kemungkinan suatu saat diperiksa gitu kan, tapi kan kita pengen cepet lah, namanya uang kan gitu. Nah, itu ada syarat-syaratnya nggak? Syarat-syaratnya dan ketentuannya seperti apa? Oke, kalau untuk yang pendahuluan ini ada syarat batasan nominalnya nih Pak. Yaitu kalau untuk badan ini adalah maksimalnya 1 miliar. Kalau misalnya untuk orang pribadi adalah 100 juta. 100 juta. Jadi kalau sudah di atas itu kita masuk ke ranah yang restitusi biasa. Kalau PPN? Nah, untuk PPN ini beda lagi nih menunya. Jadi ketika nanti lebih bayar, ada pilihannya juga restitusi dan juga ada pilihan kompensasi. Oh, gitu. Bisa dikompensasi ya kalau misalnya saya lebih bayarnya kecil lah. Buat apa diambil cuman kecil ini gitu ya. Terus kan bisa jadi selalu lebih bayar, bisa jadi kan misalnya saya eksportir itu kan 0% ya Kak. 0%, sementara saya kan beli lokal gitu ya, banyak faktur pajak, terus
ini tapi kebetulan LB-nya tak ada lokal juga, tapi LB-nya kecil gitu ya. Terus udah saya kumpulin aja nanti kalau sudah gede baru dikembalikan bisa ya seperti itu ya. Jadi tinggal nanti balik lagi hanya kita melakukan checklist di SPT saja Pak. Jadi itu bisa dikembalikan atau dikompensasikan tergantung dari wajib pajak mengchecklist di SPT-nya. Jadi bisa ke bulan berikutnya. Ya. Bulan berikutnya lah, pokoknya harus dikompensasi ke bulan berikutnya. Ya. Karena kan kita tiap bulan kewajiban lapor SPT. Ya. Gitu Pak. Baik, tentu ini menjadi pencerahan yang luar biasa ya. Hari ini kita sudah ngobrol panjang kali lebar ya tentang SPT dan tata cara pembayaran pajak. Ini adalah sudah komprehensif sekali. Jadi jangan lupa hal-hal penting yang tadi mungkin saya review sedikit atau saya bikin summary sedikit bahwa SPT itu harus disampaikan dengan benar, jelas dan lengkap. Kemudian ingat batas waktunya ya. Kalau tahunan itu untuk yang badan 4 bulan ya? Ya, 4 bulan. Akhir bulan keempat ya? Ya. Setelah akhir tahun pajak. Terus kalau yang orang pribadi itu 3 bulan ya? Ya. 3 bulan. Kalau yang SPT masa itu akhir bulan berikutnya untuk PPN. Ya. Nah kemudian untuk yang lain itu tanggal 20 bulan berikutnya. Itu batas-batas yang tidak boleh dilewati. Ya boleh saja sih, tapi kan konsumennya menjadi denda tadi ya, yang 1 juta, 100.000, 500.000 kan itu lumayan. Itu tolong diperhatikan dengan baik. Dan sekali lagi perlu kami tegaskan juga bahwa bayar pajak itu jangan ke kantor pajak, jangan ke orang pajak, tapi bikin billing sendiri dari online, bahkan dari ini ya unifikasi itu di DJP online sudah bisa. Ada menunya di DJP online. Kemudian bayarnya juga tinggal di internet banking, mobile banking dan seterusnya, Indomaret, bank-bank yang tersedia. Itu kawan pajak semua. Jadi kali ini kita sudah bahas panjang lebar tentang kewajiban para wajib pajak yang harus dilakukan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Dan silahkan kawan pajak semua jangan lupa subscribe channel podcast KPP Madya 2 Bandung ini. Kemudian komen kalau ada hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan atau apa usul atau tentang supaya channel ini lebih berkembang ya. Jadi silakan like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Itu kan pajak semua. Sekali lagi kami perlu tekankan bahwa tidak ada 2 di dunia ini yang tidak bisa kita hindari. Oke, apa tuh Pak? 1 mati, 2 adalah pajak. Dan apapun ceritanya, sebuah negara butuh pajak. Jadi sekali lagi silahkan bayar pajak dengan baik dan benar, karena hanya dengan pajak yang kuat Indonesia maju. Terima kasih, sekian kawan pajak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.